Pengantar Manajemen Bab 18 Menciptakan dan Memimpin Perubahan. Saya akan menjelaskan tentang menjadi kelas dunia, masa depan cerah dan berkelanjutan. Setiap manajer harus mempunyai keinginan agar perusahaan atau organisasinya untuk maju dalam kelas dunia. Kadang orang berpikir bahwa menjadi kelas dunia itu tidak perlu dan tidak mungkin. Itu pemikiran yang salah. Kita harus bekerja keras untuk menjadi kelas dunia agar kita bisa menjadi perusahaan yang bertahan sampai nanti. Pada dasarnya, karakteristik sebuah perusahaan kelas dunia melingkupi 3 unsur sebagai berikut. 1. Kinerja yang superior pada indikator-indikator yang penting bagi pemegang kepentingan atau stakeholder. Yang kedua adalah praktik-praktik kerja yang efektif dan efisien. 3. Sumber daya manusia yang handal. Kemudian saya akan menjelaskan tentang tirani dari kata atau. Tirani dari kata atau adalah keyakinan bahwa sesuatu harus menjadi A atau B dan tidak dapat menjadi keduanya, bahwa hanya ada satu tujuan, tidak ada tujuan lain yang dapat dicapai. Para individu, kelompok, atau pemimpin sangat membingungkan atas metode ini. Kenapa kadang metode ini itu valid? Setiap perusahaan harus mempunyai plan A dan plan B. Jika plan A gagal, jadi harus menjadi plan B. Nah, jadi metode ini tidak bisa diterapkan dalam perusahaan. Kejeniusan dari kata dan. Ini memiliki arti bahwa kemampuan untuk mencapai berbagai hal secara simultan. Yang kedua adalah pengembangan organisasi, yaitu sistem aplikasi luas terhadap pengetahuan ilmu perilaku untuk mengembangkan, meningkatkan, dan memperkuat strategi, struktur, dan proses yang mengarah pada efektivitas organisasi. Kita mempunyai 2 kunci dalam mencapai sebuah kejayaan. Yang pertama, mencapai kejayaan dengan tekun. Jika seseorang itu tekun belajar, maka itu artinya orang tersebut belajar dengan rajin, tanpa kenal lelah dan konsisten belajar setiap hari. Dengan kekuatan yang kita miliki, segala macam rintangan atau kemalasan pada diri kita akan tunduk kepadanya, kepada ketekunan itu sendiri. Jadi, untuk mencapai kejayaan menjadi kelas dunia, kita harus tekun.
Yang kedua adalah mencapai kejayaan dengan fokus. Banyak yang belum kita ketahui mengenai kekuatan di balik sebuah fokus itu sendiri. Semakin kita fokus pada satu hal, semakin ia akan memudahkan kita dalam mencapai sesuatu yang kita inginkan. Bila kita memusatkan fokus, maka berbagai informasi yang berhubungan dengan impian kita akan mudah masuk ke dalam pikiran kita. Dan sebaliknya, jika kita tidak fokus, pikiran kita akan mudah dipesongkan oleh perkara-perkara yang tidak sesuai dengan target kita. Mengelola perubahan, memotivasi orang untuk berubah. Kadang orang tidak ingin berubah karena keegoisannya sendiri. Kita harus bisa memotivasi karyawan untuk menjadi lebih baik lagi. Biasanya alasan umum penolakan perubahan itu yang pertama adalah keengganan, waktu, mengejutkan, tekanan kerja. Alasan spesifiknya adalah minat pribadi, kesalahpahaman, penilaian yang berbeda, dan taktik manajemen. Jadi kita tidak boleh mementingkan diri kita sendiri. Kita harus bisa berubah untuk menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, model umum untuk mengelola penolakan. Yang pertama adalah pencairan. Menyadari bahwa praktek saat ini tidak cocok dan bahwa perilaku baru harus dapat muncul. Yang kedua adalah bergerak, memulai perubahan sejak dini. Yang ketiga adalah analisis medan kekuatan, yaitu suatu pendekatan untuk mengimplementasikan model dari Lewin tentang pencairan atau bergerak atau pembekuan, meliputi identifikasi kekuatan yang menghambat orang-orang untuk berubah dan kekuatan yang menggerakkan orang-orang pada perubahan. Kemudian adalah pembekuan, yaitu memperkuat perilaku baru yang mendukung perubahan itu sendiri. Pendekatan khusus untuk